Kitab kita ini, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada satu kisah menarik, sangat inspiratif buat kita berkaitan dengan silaturahmi. Dan ini saya pikir sangat tepat momennya untuk momen Idul Fitri kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang yang kaya, anna rajulan ghaniyan hajja, akan menunaikan ibadah haji. Lalu dia punya harta sejumlah 1000 dinar. Dititipkannya lah uangnya itu kepada orang di kampungnya yang dikenal orang itu alim, soleh, akhlaknya bagus, jujur, amanah, dan sebagainya. Semua orang mengenal dia itu begitu. Singkat cerita, sampailah si haji tadi selesai dari menunaikan ibadah haji. Falamma ada wajadahu qad mata. Ternyata dijumpai orang yang alim, soleh, baik tersebut telah meninggal dunia. Fasa'ala warasatahu anil mal. Kemudian si haji tersebut bertanya kepada ahli warisnya tentang harta yang dia titipkan itu, yang sebanyak 1000 dinar itu. Ternyata anak-anak dari almarhum itu tidak ada yang tahu perihal harta tersebut, karena si ayah tidak pernah memberi kabar cerita tentang harta tersebut. Fasa'ala ulama Makkah. Kemudian laki-laki haji tersebut saking perlunya dengan uang itu, dia pun bertanya kepada ulama Mekah. Faqalu, ulama Mekah mengatakan, "Iza kana nisful lail fa'ti Zamzam wanzur fiha." Apabila telah datang waktu di tengah malam, maka pergilah engkau ke sumur Zamzam, kemudian lihat engkau ke dalamnya. Wa nadiya fulan bismihi, kemudian panggillah namanya ke dalam sumur Zamzam itu. Fa in kana min ahlil khair fasayujibuka min awwali marrah. Jika memang teman yang kau bilang itu yang sudah mati itu betul-betul orang baik, orang soleh, berakhlakul karimah, pasti dia akan menjawab sekali panggilan. Dia akan menjawab dengan panggilanmu, bila kau sebut namanya. Lalu singkat cerita, berangkatlah si haji tersebut menuju ke sumur Zamzam di tengah malam. Kemudian begitu sampai, dilihatnya air Zamzam tersebut ke dalam sumur. Setelah itu dipanggil namanya, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ternyata tidak ada jawaban dari dalam sumur Zamzam tersebut. Akhirnya si haji tersebut esok harinya menceritakan keadaan tadi malam kepada ulama Mekah tersebut. Faqalu, kemudian ulama Mekah tadi mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nakhsa ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Kami khawatir temanmu yang kau anggap baik itu dia menjadi ahli neraka, sebab tidak ada panggilan jawabannya ketika engkau panggil namanya di dalam sumur Zamzam. Kami khawatir temanmu itu ternyata menjadi penghuni neraka. Kalau begitu, solusi kedua, kata ulama Mekah tersebut, ishab ilal ardil Yaman. Pergilah engkau ke negeri Yaman. Fa fiha bi'run tusamma Barhut. Karena di sana ada satu sumur yang bernama sumur Barhut. Yuqalu, ada apa dengan sumur Barhut itu? Innahu ala fami jahannam. Sumur Barhut itu merupakan salah satu mulut daripada mulut neraka Jahannam. Kemudian lihatlah ke dalamnya, kemudian kau sebut namanya, kau panggil namanya. Nah, kalau dia menjawab panggilanmu, berarti temanmu itu bukan orang baik, berarti temanmu itu ahli neraka. Berangkatlah si haji tersebut. Begitu sampai tengah malam di sumur Barhut yang ada di Yaman, lalu dia pun memanggil, ya fulan, ya fulan. Ternyata begitu dipanggil sekali, ada jawaban, ya saya di sini. Maka betapa terkejutnya lah si kaya haji tersebut, melihat kondisi temannya, sahabatnya yang dianggap baik, soleh tersebut, ternyata ada di salah satu mulut neraka Jahannam yang bernama sumur Barhut yang letaknya di negeri Yaman. Kemudian setelah dijawab, si haji tadi bertanya, aina zahabi, di mana emas-emasku kau letakkan? Maka si fulan tersebut yang sedang berada di dalam sumur Barhut, yang sudah mati tersebut, faqala dafantu fil maudi'il fulani min dari. Sudah kukuburkan hartamu itu di dekat rumahku. Tanahmu itu, hartamu itu sudah kutanam di dalam tanah di dekat rumahku. Dan tidak kukasih tahu sengaja kepada anak-anakku. Aku khawatir anak-anakku nanti khianat, karena jumlah uang yang kau titipkan itu sangat banyak, 1000 dinar. Kalau sekarang kurang lebih hampir 55.000 gram emas. Berapalah pemirsa kalau diuangkan? Ini ketika itu. Lalu kata si fulan yang berada di Barhut tersebut,
Pergilah engkau ke tempat itu, kau gali lubang di sana, engkau pasti akan menemukan hartamu itu. Kemudian Pakola berkata lagi si haji tersebut, Mallazi anzalaka hahuna, apa yang menyebabkan engkau ditempatkan Allah di sini? Wa qad kuntu azunnu bika al khair, padahal aku meyakini engkau itu orang baik, orang soleh, jujur, amanah, berakhlakul karimah. Tapi kenapa engkau ditempatkan Allah di salah satu sumur yang merupakan mulut daripada neraka jahanam? Mengapa? Qala, lalu si fulan tersebut menjawab, kanat li ukhtun fakirotun hajartuha. Jawabannya adalah sebab aku memiliki saudara perempuan. Saudara di sini bisa saja kakak, bisa juga adik perempuan. Fakirotun yang fakir, hajartuha yang sudah lama aku tinggalkan. Wa kuntu la ahnu alaiha, dan aku selama ini tidak pernah peduli kepadanya. Fa'aqabani Allahu bisababiha, maka Allah menghukum aku dengan sebabnya. Wa anzalani hazal manzil, dan menempatkan aku di tempat yang sangat menyakitkan ini. Oleh karena itu pemirsa, ternyata yang menyebabkan dia dimasukkan Allah ke dalam neraka, dia punya saudara perempuan, baik kakak ataupun adik, yang kebetulan fakir, susah. Tidak pernah dia jenguk ke rumahnya, tidak pernah dia samperi, tidak pernah dia bersilaturahmi kepadanya dalam jangka kurun waktu yang lama, sehingga orang tersebut dianggap telah memutuskan tali silaturahminya. Dan ini terjadi pemirsa di lingkungan masyarakat kita. Terkadang antara abang, adik, kakak memandang sebelah mata kepada saudaranya bila ada saudaranya yang susah, fakir. Bahkan tidak sedikit bahwa tidak mengakui kalau itu saudaranya ketika saudaranya itu susah. Tapi sebaliknya, begitu saudaranya senang, sukses, berhasil, oh itu saudaraku, itu abangku, itu kakakku, itu adikku. Tapi begitu susah, kadang tidak diakui, bahkan dijenguk sekalipun tidak. Apalagi kalau yang susah itu tinggal di kampung pemirsa. Bagaimana pula yang susah di kampung mau datang ke kota, ongkos saja mereka tidak ada. Maka wajarlah kita yang tinggal di kota, yang punya rezeki lebih, kunjungi saudaramu, kunjungi abang, adik, kakakmu. Apalagi yang tinggal di kampung, apalagi mereka hidupnya susah. Jangan kita dianggap sebagai orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang tidak peduli dengan saudaranya yang susah, tidak pernah mendatanginya, tidak pernah menjenguknya, tidak pernah menjenguk dan silaturahmi kepadanya, berarti kita telah dianggap orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Ingat pemirsa, qati'ur rahim la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian di riwayat yang lain bahwa orang yang memutuskan silaturahim mal'unun, dilaknat oleh Allah, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia mati di depan Ka'bah sekalipun. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari pemirsa, kita jalin silaturahmi, kita sambung silaturahmi yang terputus, terlebih-lebih kepada kerabat, ya, antara abang, adik, kakak, adik, dimanapun dia berada. Ini momen yang sangat indah. Jangan kita biarkan saudara kita yang susah, yang tinggal jauh di sana, dengan kita tidak mengunjungnya dalam jangka waktu yang lama, berarti kita telah memutuskan silaturahmi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.